dalam hutan kecil ini ada monyet, di mana monyet ini kalau dihitung ada 250 sampai 300-an. Allah, astagfirullahaladzim. Di sini ada 3 tempat, ini Sendang, ini Punden, sebelahnya Makom. Terus ini. Ih, airnya bening banget, Masya Allah. Oh, Sang Hyang Dewi Sipa. Air itu bertuah kepada setiap makhluk hidup. Kecantikan itu dan kehidupan di dalam dirimu, itulah dirimu sendiri. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Listi. Saya Panglima Langit. Di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Apa kabar semua? Semoga Sobat Mata Langit kesayangan semua sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi kita melakukan penelusuran sebagai wujud cinta kita kepada Sobat Mata Langit. Nah, bersama saya di sebelah kanan ada Mas Rudi. Ini adalah salah satu anggota grup WA Sobat Mata Langit. Jadi ngefans Mata Langit dari awal ya, dari episode 1 sampai episode 300 sekian ya. Nah, Mas Rudi ini yang merekomendasikan untuk meliput lokasi ini sebagai tempat sejarah. Bisa diceritakan apa alasannya merekomendasikan tempat ini? Saya cuma ingin mengetahui sejarah tempat pemandian itu. Nah, yang diketahui sejauh ini apa? Banyak monyet-monyet itu, Mbak. Oh, banyak monyet. Ya, monyet-monyet itu dari mana? Asalnya dari mana ya. gitu ya. Terus apa lagi? Soal mata air yang ada di dalam. Dalam ya. Saya juga dengar tuh katanya mata air ini bisa membuat orang awet muda ya? Ya, itu. Nah, itu sebenarnya dulunya apa? Ya. Kenapa kok dipercaya membuat awet muda gitu ya? Nah, di sebelah kiri saya sudah ada Bapak Teguh, tokoh masyarakat di sini yang mengetahui sejarah tempat ini. Assalamualaikum Pak Teguh. Waalaikumsalam, Mbak. Terima kasih sudah berkenan mengawal kami untuk melakukan penelusuran. Bapak boleh ceritakan sejarah dari Taman Wendit, Rekreasi. Taman Wisata Alam dan Pemandian Wendit. Oke. Kalau lengkapnya seperti itu. Secara wisata Wendit ini memang namanya wisata alam, basis
bisnisnya wisata di sini adalah ketersediaan air yang melimpah karena ini mata air. Kemudian ada hutan kecil, kemudian di dalam hutan kecil ini ada monyet, di mana monyet ini kalau dihitung ada 250 sampai 300-an ekor lebih lah. Banyak banget. Ya, dan itu sesuatu hal yang fenomenal karena hidup di tengah pemukiman kampung yang padat penduduk di sini. Nah, ini kalau kita bicara soal kosmos alam yang ada di sini. Nah, tapi kalau bicara soal runutan riwayat sejarahnya di sini karena statusnya alam, mata air ini ya awal-awal mula peradaban masyarakat kalau saya sampaikan di sini mungkin Malang Raya, bisa jadi Malang Raya berawal dari sini karena sampai hari ini pun yang namanya mata air di Wendit ini 80% kebutuhan air kota Malang itu diambil dari sini. Nah, masih tetap berdampak toh untuk kemaslahatan banyak umat di sini. Karena sumber kehidupan. Ya, dari situ kami mengulik-ngulik tentang riwayat di sini, baik kita bicara dengan literasi, dengan tokoh budaya, tokoh adat yang ada di masyarakat setempat sini, dengan para teman-teman arkeolog, sejarawan, sampai berdasarkan rasa ya kami sebagai warga yang dilahirkan di sini memang luar biasa ini. Kenapa luar biasa? Di situ akhirnya kami ada kisah tentang keberadaan prasasti Balingawan. Oh, ada prasasti ya, walaupun prasastinya sekarang ada di Museum Nasional Jakarta dengan ada kodenya D49 atau berapa di situ. Itu dibuat pada era Empu Sendok, sekira tahun 891 Masehi. Abad ke-8. Sekitar 13 April. Di situ kami menggali lagi kenapa kok ada seperti itu ya, karena di sini ada keberadaan para resi, para empu, para brahmana yang memang pada saat itu menetap di sini sebagai awal, sebagai cikal bakal dari keberadaan masyarakat khususnya wilayah Wendit Mangliawan ini. Secara umumnya ya mungkin sampai episentrumnya dari sini melebar meluas menjadi wilayah Malang Raya ini. Berarti termasuk tempat bersejarah ini ya? Ya, itu lah sampai hari ini pun akhirnya dari prasasti itu kan yang akhirnya perkembangan zaman akhirnya desa saya ini namanya Desa Mangliawan. Wendit ini adalah salah satu dusun dari Desa Mangliawan. Dari situ cerita, kemudian pada waktu saya masih kecil ini situs-situs ada Linggayoni, ada Resi Akatsya, ada Lembu Andini, ada Siwa, ada macam-macam yang pada seira tahun 80-an sama pemerintah kabupaten dipindahkan ke Kota Batu karena Kota Batu juga masih bagian dari kecamatan di Kabupaten Malang. Setelah sekarang Kota Batu menjadi wilayah kota sendiri, ya sudah nggak tahu itu larinya yang namanya petilasan yang ada di Wendit ini kemana. Jadi zaman era Singosari nggak ada cerita, saya gali kemanapun nggak ada catatan apapun yang catatan sejarah nggak menceritakan tentang. Tapi begitu era Majapahit ada lagi yang namanya prasasti, di mana bunyi prasasti judul prasastinya ada Prasasti Himat Walandit. Ada di dalam? Tidak ada juga, itu berupa lempeng tembaga. Ini berdasarkan galian kajian dari orang-orang yang ahli sejarah seperti itu, di mana itu menceritakan tentang perjalanan Prabu Hayam Wuruk dengan Gajah Mada untuk menapak tilasi leluhurnya. Nah, ada Candi Jago, ada Candi Kidal. Nah, salah satu tempat yang disinggahi adalah di Wendit sini. Pak, mohon maaf ini kan mulai hujan, boleh nggak sambil masuk Pak? Ya, biar sambil ceritanya dilanjutin. Ayo kita masuk ke Sobat Mata Langit. Soal monyet-monyet itu dari mana asalnya Pak? Nah, kalau monyet ini, kalau masyarakat ya banyak yang punya keyakinan bahasanya ini sesuatu yang nggak sembarangan monyet lah. Karena apa? Karena kalau dilogikakan pada hari ini ya mungkin monyet itu adalah penunggu dari keberadaan mata air ini. Mata air ini bukan? Ya, ini semua kolam ini kan, nah gitu. Dimana terus apa tindakan kita terhadap monyet-monyet ya apapun bentuknya, walaupun secara undang-undang perlindungan di pemerintah ini bukan sosok satwa yang dilindungi, tapi keberadaannya kan unik di sini. Nah, itu tetap harus kita pelihara, harus kita jaga. Karena apapun yang terjadi, mereka adalah energi yang bisa bernapas. Makhluk ciptaan Allah. Ya, makhluk ciptaan Tuhan juga, makhluk ciptaan alam semesta. Ya, seperti itu. Jadi, oh ini patung monyet itu. Nah, sebagaimana kiranya kami sebagai masyarakat ini ya, yang harus kita
kita jaga, yang harus kita pertahankan keunikan ini. Walaupun toh di luar sana pasti akan jadi semacam apa ya, pemiu atau semacam guyonan. Wah, ayo kalau mau madakno rupo ayo ke Wendit. Nah itu kan sesuatu banget kalau bagi kami sebagai warga. Berarti yang diyakini bisa buat awet muda ini airnya? Apa bukan? Ya, semua air di sini kan memang kalau asal usulnya mungkin bisa jadi dari kaldera Bromo. Karena itu tandon besar, di mana air masuk ke situ, keluarnya di sini. Ya, di lereng Gunung Bromo kan juga ada namanya Sendang Widodari toh, mata air Widodari. Ya bisa jadi hubungannya dengan itu. Pak, kalau pendoponya di mana Pak? Yang itu pendopo yang ada di situ. Yang ada apa atapnya? Itu. Oh, biar nggak kehujanan. Oke, Sobat Mata Langit, kita sambil menikmati dulu suasana. Nanti kalau sudah sampai pendopo, Panglima baru akan memantau. Jadi memang pertama saya masuk dari depan gerbang sana tadi menuju yang batas kita opening pertama, memang di sisi kiri, sisi kanan tuh seperti banyak apa ya, kalau dulu ratu ada pengawalnya ya, apa nama istilahnya itu? Sinden-sindennya. Ya, Dayang-dayangnya, ya bener. Dayang-dayang yang di kiri kanan saya lihat itu banyak sekali. Habis itu di sini yang saya lihat udah saya telisik dari tadi, memang penunggu tuanya di sini saya lihat memang ratu, seorang ratu, bukan seorang laki-laki. Makanya kalau di sini kan terkenalnya namanya nama daerahnya, nama orang kampung kasih nama wilayah ini kan namanya Wendit Wadon. Oh, benar. Wendit Wadon itu apa maksudnya? Wadon itu perempuan. Oh, Aku baru dengar itu. Karena di ujung desa ini ada mata air juga namanya Wendit Lanang. Nama jadi ratu itu saya lihat berpakaian berwarna hijau, berselendang, tapi dayang-dayangnya ada yang baju warna merah, saya lihat ada yang putih, ada yang hitam. Nah di depan tadi di sana yang ada pohon beringin di sisi kanan kalau dari arah sini, itu ular besar sekali yang jaga. Wah, pada besar datang sekali ini Pak, berwarna hitam. Itu yang terlihat. Dikasih makan dulu, Luar biasa. Nah ini ada rajanya di sini. Apa? Monyet ini? Siluman kera putih, besar sekali. Ada rajanya. Jadi artinya mereka Jadi ini di balik nyata. sosok yang nyata, ini ada sosok goibnya berwarna putih, besar sekali. Dia sepasang, Suami istri. suami istri, sepasang. Kera Kalau yang putih ratu itu. tadi bukan seekor Bukan, kera? bukan, itu beda lagi. Dan ada juga siluman macan di sini juga ada. Habis itu ada ikan mas besar sekali di situ ya? berwarna kuning. Di perairan Ikan mas situ? bermahkota dia. Nah, ikan mas besar sekali ada. Sebenarnya benda-benda pusaka sih masih banyak di sini. Kayak mustika, kayak keris-keris gitu ya. Masih ada beberapa yang memang terlihat gitu. Allah, astagfirullahaladzim. Oke, makhluknya sudah ditarik Panglima untuk masuk ke tubuh Agil. Kita akan menggali informasi sejarah tempat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Sobat Mata Langit, lokasinya agak apa ya, lembab, becek. Jadi hati-hati semuanya ya, kita waspada licin. Maaf, ini siapa? Assalamualaikum. Untuk konfirmasi. Sini aja ya, sini aja ya. Sini aja dulu ya. Sini. Jangan kemana-mana ya. Halo. Mana? Assalamualaikum. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Maaf, kami tidak bermaksud mengganggu. Kita datang baik-baik, hanya ingin silaturahmi untuk menggali sejarah dari tempat ini. Boleh kita bicara? Dan jangan pernah kalian mengambil yang bukan punya kalian, karena ini bagian dari kami. Emangnya ada yang ngambil sesuatu dari hutan di Emang sini? diambil apa? Gitu? Apa yang diambil? Apa yang harus kami lakukan? Diambil apa? Membantu. Yang diambil apa? Diambil. Mustika, tali, pedang, pusaka. Benda pusaka. Berhasil diambil. Tadi kan Panglima bilang di sini banyak benda pusaka. Dan manusia mencoba mengambil yang bukan haknya. Emang gitu Pak ya? Mungkin ada yang ritual di sini, narik benda pusaka gitu. Banyak lah yang gitu. Jadi Anda tidak berkenan gitu kalau ada yang ngambil benda pusaka? Bukan tidak berkenan, tapi kami akan mengusipnya. Gimana cara memusiknya?
caranya bagaimana emang bisa mereka menarik benda? Bisa ceritakan seperti apa? Bukan yang merasakan sakit yang dahsyat dalam kepalanya. Oh, tiba-tiba dibuat sakit kepala. Dia takkan tahan dengan rasa sakit. Tapi itu memang udah terjadi, udah pernah terjadi hal seperti itu. Pernah terjadi seakan dia datang seperti kalian datang berkunjung. Iya. Tetapi ada maksud tertentu dalam hatinya. Kalau Bapak sendiri pernah diketahui oleh Bapak mendapatkan aja. sesuatu di sini? Saya tidak pernah berkeinginan atau tidak lah. Oh, iya, Karena ya sudah lah apa yang ada di Iya, iya. isinya sini akan Iya. tetap menjadi di sini. Iya, iya. Karena makanya kalau setiap Jumat jam 1 itu saya kasih makan anak-anak ini. Oh iya, iya. Ya, rutin itu setiap Iya, hari iya. Jumat. Ya pikiran saya kan biar ada hubungan komunikasi kan Saling menghargai ya. dengan lingkungan sini. Iya, iya. Oh, benar dulu di sini ada kerajaan, Mbak? Hutan, terus Berarti bukan kerajaan? Bukan sebuah kerajaan, tapi petilasan. hanya sebuah hutan yang pernah dilalui. Oh iya, petilasan Pak pernah Dilalui oleh siapa aja, Siapa Mbak? yang pernah melalui tokoh-tokoh dalam sejarah? Orang raja Raja, Cuman melintas saja ataupun Raja Agung. kembali Oh, aku harus kembali mungkin dekat azan kali. panggilan Iya, iya, iya. itu bangsa kami pun sholat. sama Menjalankan ibadah ya. sepertimu. Namanya belum tahu Mbak. Namanya siapa? Odson. Oh, nggak mau dikasih tahu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita masuk ke Punden Dingkluk. Nah, kenapa Dingkluk? Karena kita masuknya harus begini. Makanya dibilang Dingkluk. Dingkluk tuh nunduk gitu loh. Oke, assalamualaikum. Namanya Mbak Soleh yang kakak kunci di sini. Juru kunci Mbak Soleh. Mbak Soleh bisa cerita sedikit sejarah tempat ini, Mbak? Jadi di sini ada 3 tempat. Ini Sendang, ini Punden, sebelahnya Makom. Di sini tempat Sendang ini dalaman untuk pengobatan alternatif lah, untuk mandi yang Oh, airnya bisa buat obat. untuk Oh, pengobatan. oke. Kalau yang Punden itu gerbang hujan untuk berbuka. Nah, kalau yang di air ini tuh kira-kira penyakit apa saja yang bisa diobati? Tergantung kita tujuannya. Kalau di sini yang tujuannya banyak pejabat ya mau pilihan bupati, dewan, pilihan lurah, untuk mandinya di sini. Untuk mandi berarti ya? Untuk mandi. Tapi diminum juga nggak? Diminum bisa, yang ada di guanya itu, gua di telengnya air itu. Jadi cikal bakalnya air ini dari mata air yang digali atau bagaimana, Pak? Kalau menurut cerita, kalau kita tarik kesimpulan zaman ini goib loh ya. Kalau goib itu kita akan logika kan nggak nyambung. Air ini dari Gunung Arjuna, Semeru, Bromo, Segoro Kidul, Gunung Kelut. Kenapa kok saya bilang Jadi dari 5 gunung? Itu kalau
kalau logika nggak nyambung. Kenapa aku bilang dari situ? Malah orang ritual dari ngeliat hari akhir disuruh ke sini, dari Arjuna Semeru disuruh ke Mbah Kabul. Itu hasil akhir begitu. Mbah Kabul ini memang tokoh dulu di sini, ulama atau bagaimana? Kalau bahasanya Brahmana atau Resi. Resi. Seorang pertapa berarti ya. Kalau di sini di dalam matan pewayangannya puncak Gunung Mangliawan, pertapanya Resi Mayangkara yang di sini. Nah itu kalau goibnya di sini sampai radiusnya sampai dari Batu, Ngelawang sampai dari Tumpang, dari Malang itu diameternya Gunung Puncak Mangliawan. Tapi goibnya loh ya, yang bilang ini goib. Kalau akal memang ya cuma unjukan tanah. Berarti dari tahun berapa ini Pak berdiri? Udah. Kalau ditarik kesimpulan, saya ini kan masih baru, masih anak-anak. Anak-anak saya dari jari kunci ini hampir sekitar 15 tahun. Tempat Bapak ini? lahir besar di sini? Di sini. Bapak namanya siapa? Kalau nama saya M. Soleh. Pak Soleh ya, dipanggilnya Pak Soleh. Mbah Soleh itu Oh, dalam Mbah Soleh ya. M-nya, tapi Muhammad Soleh. Oh iya. Boleh masuk Pak ya? Monggo. Yuk. Ayo, Mi. Saya dijelaskan Pak sambil ceritanya dilanjutkan. Assalamualaikum. Dia nggak dalam ya? Ini hampir setengah 2 meteran, 180. Oh, udah dalam. Kalau dalam. tak tutup, kalau tak buka yang paling nggak 170. Ini tutup posisi. Tak buka ini mas. Oh, ini kalau buka. tak buka sampai yang di sini, Yang di mana? di tackle. Oh ini sini betul. Airnya yang diminum yang di sana. Oh yang diminum yang di sana. Yang Dia kayak ada guanya ya, gua kecil ya. Assalamualaikum. Permisi. Di sini nggak ada atapnya jadi Oh yang hati-hati minum ya yang sana. Oh, hujan gitu. dan licin. ini baru ritual tadi orang. Oh sini. Itu yang kayak ya, itu. Ih, airnya bening banget, Nggak apa-apa, Masya Allah. itu kan tuan dari. Aku boleh ini? Boleh coba, kalau Kak. bisa. Apa diambilkan sayur? Bismillahirrahmanirrahim. Airnya bening banget ya. Iya, yang ini yang untuk pengobatan. Oh. Nah, ke sana aja biasa. Udah cuci muka, seger. Mas licin. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Siapa? Ada Assalamualaikum. sosok yang menguasai tubuh sini kayaknya. Boleh kita komunikasi? Boleh kita berinteraksi? Ngobrol baik-baik? Maaf kalau kami mengganggu. Tidak ada maksud untuk mengganggu. Kami hanya bersilaturahmi, bertamu. Boleh kami bertamu? Boleh. Kayak melakukan penghormatan ya? Itu gambar siapa, Pak? Bapaknya sedang ritual juga. Nah, ini termasuk lumayan dalam di sini. Iya, dalam itu hati-hati. Aku takut nyemplung aja. Selamat sore, salam sejahtera. Bisa meneduh sebentar. Ini hujan soalnya di sini. Terima kasih sebelumnya kami sudah diterima. Assalamualaikum. Ini seorang putri ya. Putri menuju ke Mbah Soleh. Mbah Soleh diajak kemana? Bang Lima ikut dulu kita yuk. Maaf. O Sang Hyang Dewi Siha Bang Lima. Ya, salam. Hajeng Sanje Dore Iang Bera Jadi panjangnya jenis Singasari. Sridia Dia Dia Purnaswari apa yang jaga di belakang ini? Pakai baju merah, merah api.
Namanya siapa? Boleh tahu namanya? Iya. Nyai dia, panggil Nyai. Apa panggilannya? Dewi. Oh, Dewi. Baik. Dewi, mohon maaf, ini kan hujan makin gede, takutnya kita Kameranya mengganggu kamera gitu, takut nggak dapat gambar. boleh di Boleh depan pindah ke bunga depan nggak, gitu. Dewi? Minta air. Oh, bukan. Gimana Dewi? Minta air. Ini aku terpaksa nutupin clip on takut rusak. Mudah-mudahan suaranya tetap terekam dengan baik. Mbak Soleh. Mbak Soleh dipanggil Mbak Soleh. Monggo katanya. Itu bahasanya tapi bukan bahasa Jawa ya? Bukan bahasa Jawa. Iya. Ini kayaknya pakai kain ya, cara jalannya gitu ya? Iya, kemben. Kemben. Oh iya ya. Gimana ya? Dewi. Pakai kain ya? Jalannya Iya, memang kemben. gitu, iya. Duduk di mana Dewi? Sini boleh Dewi? Ini yang diambil. Oh, duduknya di bawah toh. Dewi, apakah boleh kita berkomunikasi? Iya, bisa. Mau cerita kemarin? Kita ingin tahu sejarah tempat ini Dewi. Apa ya? Bahasa apa ya? Kurang paham juga. Kami mencoba untuk berinteraksi, tapi sedang mencoba memahami bahasanya. Bisa bahasa Indonesia. Sejahtera, keselamatan bagimu. Terima kasih. Selamat sore. Sore. Terima kasih sudah diterima dengan baik. Wonten menapa sagem Maksudnya tujuan kami apa di sini ya? Kami ingin mengetahui sejarah dari tempat ini sebagai bahan pembelajaran anak cucu. Karena yang kami dapat informasi ini adalah tempat petilasan tokoh penting pada zaman dulu. Dan air ini sumber kehidupan, bisa diyakini bisa membuat awet muda. Apa benar begitu Dewi? banyu panguripan Wido Daren. Namanya Banyu Penguripan Widodaren. Apakah benar tempat mandinya bidadari pada zaman dulu? Air adalah sumber bernyawa dari alam semesta. Ya. Diam tapi hidup dan penuh makna. Dia bisa diam, bisa bergerak, bisa tenang, bisa gemuruh, tergantung dari siapa yang mengendalikannya. Air diciptakan terlebih dahulu dibandingkan menungso sing bernyawa. Jadi mesti air itu bertuah kepada setiap makhluk hidup di muka bumi ini. Maka itu air itu selalu hidup, tidak pernah mati, dan air tidak pernah berubah kecuali manusia yang bernyawa yang mengubahnya. Karena pada dasarnya air itu jernih. Ya. Jernih. Jadi kenapa disebut Widodaren? Kenapa? Karena bidadari senang bermain di mata air yang jernih dan mengalir. Berarti benar dulu tempat mandinya bidadari di sini Dewi. Yang tanpa kasat mata kalian saksikan, karena di dalam air ada kehidupan yang kalian tidak bisa lihat.
yang tidak akan pernah berubah, selalu cantik, selalu terlihat berkilau dan muda, yaitu bidadari. Itu yang membuat masyarakat meyakini kalau mandi di mata air ini. Tapi awet ingat, muda. bidadari tidak pernah ingkar janji, dan bidadari tidak pernah merusak. Tapi pada dasarnya kecantikan itu dan kehidupan di dalam dirimu itulah dirimu sendiri. Kecantikan manusia tidak ada air, tidak akan bisa segar, tidak akan bisa bersih, tidak akan bisa suci. Benar, karena air itu bersuci. Kalau Dewi ini apakah salah satu dari bidadari yang mandi di sini? Mau cerita apa enggak? Kalau cerita monggo, kalau enggak mau ya enggak apa-apa. Monggo kalau mau cerita. Kulo sing jarit abang, selendang abang. Apakah di sini tempat duduknya Dewi? Belakangnya sini. Di belakangnya. Singosari dari Kendes. Oh. Nah, apakah Dewi ini salah satu dari bidadari itu atau sosok gaib yang mendampingi? Sing nunggoni banyu. Oh, yang jaga air ya. Jadi Karena saya menetap di air. Ingat, makhluk ada manusia, makhluk hewan, makhluk halus. Makhluk halus bidadari itu yang selalu berada di langit, datang dan pergi pada waktu yang ditentukan saja. Dia tidak boleh menetap karena dia makhluk langit. Berarti setelah mandi balik lagi ke langit ya? Dan kilauannya tetap bersemi di pancaran air itu. Kelihatan kok itu airnya bening banget. Nah, kalau maaf mau tanya, sosok Mbah Kabul sendiri itu siapa, Dewi? Simbah kuwi sang guru, sosok petuah, sosok dia, sosok empu yang pernah duduk di tanah ini. Sosok penghening, sosok petopo Pertapa. Oh, yang pernah singgah di tempat ini. apakah dulu bertapa di sini? Menetapkan dirinya singgah sementara waktu di tempat ini karena adanya kerjasama antara alam dan makhluknya, menjaga bahwasanya semesta menurunkan dan mewujudkan mata air untuk sumber kehidupan makhluk manusia. Dan dia menetap di tempat ini untuk menjaganya. Dan kenapa setiap manusia jika dia bersungguh-sungguh dalam pertapaannya, dalam pengabdiannya, permohonannya, ngibadahnya, maka tidak ada yang tidak mungkin tidak terkabulkan. Dari penjelasan itu, kabul itu artinya doa yang dikabulkan gitu, Mbak Dewi. Jadi tapi ada sosoknya nggak yang disebut Mbak Kabul itu? Baik Ya goib atau itu nyata? pernah ada sosok laki-laki perkasa, sing kuat, sing gagah, sing apik, sing sabar, sing sakti, Sehingga doanya sing dikabulkan. soleh, sing derma. Tapi apakah nama asli beliau Mbah Kabul? Atau Tidak. itu- Oh, tidak ya. Nggak mau dia. Nggak sebut namanya nggak boleh. Nggak mau. Nggak mau ya. Nggak mau. Sampai detik ini nggak mau dia. Nama yang aslinya nggak mau. Dia seorang dia, Iya. Dia itu apa? Pertapa. rojo. Oh, raja. Kalau raja berarti ada kerajaannya. Boleh tahu nama kerajaannya? Ojo. Nggak boleh juga. Sing penting sing gawe tengah nek timur, timur nek tengah terkaitan. Apa benar ada kaitannya dengan Empu Sendok?
yang memindahkan kerajaan dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Ini bukan apa-apa, pengen belajar sejarah aja loh. Enggak begitu ya? Karena dalam literasi sejarah yang saya ketahui seperti itu. Ya. Saya mau bertanya nih Nyai, orang kalau kemari itu apa saja yang diinginkan, yang diminta? Ingin terlihat Apa Nyai? terlihat unggul, Untuk popularitas ya? terlihat unggul, unggul jabatannya, Bagaimana caranya? unggul kecantikannya. Ya, untuk popularitas. Bagaimana caranya biar bisa seperti itu? Biarkan kami berperan, Ya? Biarkan kami berperan, tidak boleh tahu. masing-masing kehidupan punya cara sendiri-sendiri. Iya. Bocorin sedikit nggak boleh, Nyai? Yang jelas bagaimana niatnya, keyakinannya, dan perilakunya. Berdiam diri, Ya. merasakan sejuknya air dan dari mana air itu mengalir dan mendekatkan siapa yang mengalirkan air itu. Sejauh mana keyakinannya untuk pengharapan, untuk apa tujuannya. Oh, berarti ini kalau boleh saya simpulkan, kekuatannya adalah tetap atas izin Allah ya, walaupun mengambil air dari sini. Kepada Tuhannya masing-masing. Karena kecantikan sesungguhnya adalah perilaku. Jabatan yang sesungguhnya adalah akhlak baik. Kekayaan sesungguhnya adalah keimanan. Jadi itulah yang terjadi. Iya. Monggo Iya. sudah cukup semuanya, kami sudah tidak bisa menemani lagi. Sebentar mau tanya dulu. Jadi pesan untuk masyarakat, untuk yang menonton acara ini apa, Dewi? Sudah cukup tadi disebut. Oh sudah, nggak ada pesan lagi. Sudah cukup. Terima kasih. Saya pribadi Dewi mau bicara sama panjenengan, Mbok menawa saya pribadi dan keluarga saya pribadi saya dan keluarga saya kayak punya kesalahan sama leluhur yang di sini, saya mohon maaf. Saya hanya manusia biasa, cuma saya kemampuannya saya ya sampai segitu. Kalau punya salah saya minta maaf. Takkan Dani mau iki urip kuwi sing penting tanggung jawab. Ojo pinter jawabi, tapi kudu pinter sing nanggung apa ae sing jenenge perkara. Nggih. Bebanmu kuwi. Nggih. Tanggung jawab wis kuwi tok. Semua manusia bisa menjawab dengan dalilnya masing-masing. Tapi semua manusia terkadang mengingkari tanggung jawab atas jawaban-jawaban. Karena setiap jawaban pasti akan menanggung di kemudian hari. Kuwi monggo. Baik, terima kasih ya, Nyai. Terima kasih Nyai. Dewi, kami pamit juga di sini. Terima kasih. Alhamdulillah kita sudah melakukan mediumisasi dan kita sudah mendapatkan banyak hikmah dari tempat ini. Nah, Mbah Soleh sebagai juru kunci dari tempat ini, apa kesan-kesannya setelah penelusuran hari ini? Saya sebagai juru kunci merawat yang di Sendang Widodaren ataupun Punden Bakabul, berterima kasih lah sama saudara-saudara atau teman-teman Dari Mata Langit. dari Mata Langit yang sudah mendatangi di Sendang Widodaren atau Punden Bakabul. Ya, jadi tadi pesannya masalah tanggung jawab ya. Jadi apapun yang kita lakukan kita tetap harus siap dengan pertanggungjawaban. Itu aja sih, tapi bagus ya pesannya. Bagus, semua bagus itu. Nah, kalau Bapak apa kesan-kesannya, Pak? Ya, terima kasih kepada semuanya yang hadir pada hari ini, termasuk tuan rumahnya Mbah Soleh. Yang jelas dengan keberadaan peliputan ini, harapan kami sebagai warga masyarakat di sini bisa lebih mengangkat lagi Amin, amin. keberadaan petilasan ataupun lingkungan alam yang ada di wisata Wendit ini. Terutama kepedulian dari semua pihak barangkali bisa ikut merawat monyet dan lingkungan yang ada di sini. Ini masuk kategori cagar budaya ya, Ya. memang harus dilestarikan ya. Mudah-mudahan ke depan nanti lebih baik ya, Pak ya. Ya, Mas Rudi, apa kesan-kesannya setelah mengikuti penelusuran Mata Langit? Ya, dan saya jadi tahu sejarah tempat ini, Mbak. Jadi
Jadi kita ada pembelajaran buat semuanya. Itu aja. Nggak kapok ikut penelusuran lagi? Malah pengen? Keren. Ya. Siap-siap kan? Oke. Tapi Panglima bisa disampaikan kesimpulan dan hikmah dari perjalanan hari ini? Ya, dalam perjalanan hari ini memang semuanya diawal dari sebuah perjalanan orang tempo dulu, yang mana semuanya ada tahapan-tahapan sampai kita bisa merasakan saat ini yang menjadi cucu cicitnya. Sampai saat ini mungkin ada candi, mungkin ada petilasan situs-situs sejarah, ada mata air yang mungkin alirannya langsung dari kepercayaan dan keyakinan dari 5 gunung, ataupun ada seperti hewan-hewan yang kita juga sampai saat ini dia tidak akan pernah pergi ya, seperti monyet-monyet Bapak bilang ya. Dia dari yang zaman dulu mungkin sampai zaman sekarang dia tetap masih di sini, dia tidak bergeser. Berarti dia bukan monyet lintasan, bukan monyet lintasan yang sekedar datang langsung pergi. Memang inilah rumahnya gitu. Inilah rumahnya, jadi harus dilestarikan, harus dirawat, dipelihara, jangan dirusak terutama. Jadi kita selaku sesama makhluk Tuhan wajib saling menghormati, walaupun kita beda keyakinan, kita beda pandangan, kita beda pendapat. Nah, itulah namanya kehidupan. Karena kehidupan itu tidak ada yang sama, pasti beda. Walaupun dengan sesama makhluk yang terlihat ataupun yang tidak terlihat sekalipun. Karena Tuhan tidak menciptakan kita hanya manusia. Di dimensi yang berbeda pun ada makhluk-makhluk ciptaan Allah yang lainnya yang kita harus saling menghormati. Nah, itu aja pesan saya. Ya baik, semoga tayangan ini bermanfaat dan saya mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan doa dari Sobat Mata Langit dan netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif, dan share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi, saya Panglima Langit. Kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit.